Gimana caranya supaya produk UMKM saya bisa go Power Ranger tuh? Go internasional. Go internasional. Ya go internasional. Gampang banget caranya. Ini misalnya Pak RT, warganya diwajibkan untuk membeli produk lokal. Sesimpel itu. Jangan beli ke toko lain. Iya, jangan beli produk-produk. Lebih parah dari asam sulfat, jawaban ngawur Gibran soal UMKM go internasional gak nyambung. Coba bayangkan, gimana jadinya kalau nanti Gibran harus berhadapan dan debat dengan Caimin. Cak Muhaimin Iskandar yang memang dikenal jago bicara, jago melucu dan juga tengil itu. Bisa jadi Gibran bakalan jadi mainan dan bulan-bulanan dari Caimin. Terus nih, gimana kalau Gibran harus berdebat dengan Prof. Mahfud yang seorang profesor itu, yang ilmunya selangit. Terus belum lagi Prof. Mahfud ini orangnya dikenal pemberani dan juga ceplas-ceplos. Wah, bisa mengkerut tuh Gibran. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Akhir-akhir ini Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan publik sebagai pendamping Capres Prabowo hingga tuai kontroversi dari netizen di media sosial. Setelah kemarin viral mengenai asam sulfat, kini kembali beredar sebuah video Gibran di Twitter mengenai upaya produk lokal agar bisa go internasional. Hal ini menjadi sorotan netizen lantaran Cawapres Gibran tidak nyambung dalam menjawab pertanyaan bagaimana produk lokal agar bisa go internasional tersebut. Dalam video tampak Gibran sedang bersama Raffi Ahmad, Kiki Saputri, dan Denny Cagur dalam sebuah acara guna dukung UMKM Indonesia. Namun Gibran ditanyai oleh Kiki soal bagaimana upayanya agar bisnisnya bisa go internasional. Gibran pun menjawab, caranya dengan menghimbau para warga untuk diwajibkan membeli produk lokal, jangan membeli ke toko lain dan produk luar negeri. Potongan video tersebut pun diunggah akun @gojakmili pada 9 Desember hingga banyak netizen yang berkomentar dalam cuitannya karena merasa jawaban yang dilontarkan Gibran tidak nyambung dengan pertanyaannya. Namun meskipun Gibran menghimbau untuk membeli produk lokal dan UMKM, tapi yang dilakukan oleh Gibran di lapangan tidak demikian. Bahkan saat membagikan susu di CFD, susu yang dipakai menggunakan susu Ultra High Temperature atau UHT yang diproduksi oleh perusahaan besar bukan dari UMKM. Pernyataan Gibran seolah menciptakan badai di tengah kampanye. Banyak kalangan meragukan pemahaman seorang cawapres mengenai pemasaran, ekonomi, dan isu-isu kesehatan, terutama ketika berbicara dengan generasi muda yang sangat pekat terhadap isu tersebut. Meskipun ada yang berpendapat bahwa mungkin ini hanya slip of the tongue, sebagai pemilih kita berhak mempertanyakan sejauh mana pemahaman dan kebijaksanaan seorang pemimpin. Nah, isu kesehatan khususnya stunting memerlukan pendekatan yang mendalam dalam pemahaman yang komprehensif juga. Sebagai seorang calon pemimpin, kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas juga akurat merupakan hal yang sangat penting. Pernyataan kontroversial seperti ini bisa merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin, terutama dalam hal isu kesehatan yang sangat sensitif. Kritik terhadap Gibran bukanlah bentuk penyerangan personal, melainkan upaya untuk menggali lebih dalam tentang kapabilitasnya sebagai calon pemimpin. Dalam panggung pemilihan umum, kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki pemahaman terhadap isu-isu saat ini, tapi juga memiliki visi dan solusi untuk menghadapi tantangan di masa depan. Namun tidak hanya kontroversi pernyataan asam sulfat dan tidak nyambungnya jawaban yang perlu diperhatikan. Fakta jika Gibran bisa mencalonkan diri berkat perubahan undang-undang Pilpres dan lebih jauh lagi keterlibatan keluarganya dalam perubahan regulasi, terutama sang paman yang sebelumnya menjabat sebagai ketua MK, menambah kompleksitas dalam pertimbangan kita. Paman Gibran sendiri dipecat dari jabatannya karena terbukti melanggar etika di saat merubah undang-undang yang meloloskan pencalonan Gibran sebagai cawapres. Keterlibatan keluarga dalam urusan politik semacam ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai independensi calon tersebut dan potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi integritasnya. Sebagai pemilih yang cerdas, kita harus melihat lebih dari sekedar kontroversi pernyataan. Pertimbangan antara isu-isu kontroversial dengan integritas proses politik perlu diukur dengan cermat. Pemilihan umum bukan hanya tentang memilih pemimpin yang pandai memainkan gimmick, tapi juga pemimpin yang dapat bertindak independen dan mewakili kepentingan masyarakat dengan adil. Dengan demikian, selain dari kontroversi pernyataan asam sulfat, kita harus mempertimbangkan kekhawatiran terhadap integritas proses politik dan keterlibatan keluarga sebagai faktor penting dalam menilai apakah Gibran layak dipilih sebagai wakil presiden. Proses pemilihan umum memang membutuhkan pemikiran yang matang, bukan hanya terpaku pada drama dan kontroversi semata. Bagaimana menurut Anda?
sudah saya sebutkan berulang kali, saya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu diulangi lagi dah ini. Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri, dan seterusnya. Muslimat NU nyatakan dukungan pada Prabowo Gibran, ada yang tunggangi. Pentolan NU Gus Rofi'i beri peringatan tegas, jangan gunakan Muslimat NU untuk mendukung capres. Tidak ada capres atas nama NU. Pak Prabowo Subianto calon presidenku. Ya, jangan lupa coblos nomor 2. Lebihnya Gus, pripun? The best, sudahlah, jangan melakukan identifikasi dengan apa yang mungkin menjadi mainstream gitu ya, bahwa Muslimat akan membangun independensi sebagai sebuah ormas di dalam sistem jaringan PDNU. Jadi ekosistemnya harus kita jaga karena ini sebuah organisasi sosial keagamaan. Berarti Muslimat tidak berplatform kemanapun ya Bu? Enggak. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Muslimat NU Jawa Timur deklarasi mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai Prabowo Gibran lah yang fokus mengedepankan kepentingan santri. Deklarasi itu disampaikan di Jombang, Jawa Timur. Koordinator Muslimat NU Jawa Timur, Ratna Hidayati Ningsi, mengungkapkan komitmen Muslimat NU mendukung penuh Prabowo Gibran dikarenakan keduanya pemimpin yang sudah teruji dan berprestasi. Menurutnya, baik Prabowo atau Gibran sudah berkontribusi nyata untuk membantu masyarakat tanah air. Ia yakin kehadiran dana abadi pesantren akan menjadi program unggulan Prabowo Gibran ketika menjadi pemimpin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas agar para santri nyaman dalam menempuh pendidikan. Ia menambahkan, Prabowo dan Gibran dikenal memiliki prestasi di bidang masing-masing. Ratna menyinggung Prabowo yang berhasil membangun Politeknik Pertahanan, Poltekhan, Dr. Aloysius Benedictus Mboy MPH yang berada di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Hal itu sebagai langkah konkret Prabowo dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di tanah air. Lebih dari itu, Prabowo berhasil memperkuat pertahanan dan keamanan Indonesia dengan alutsista canggih. Menyikapi adanya pemberitaan jika Muslimat NU Jawa Timur deklarasi dukung Prabowo Gibran, leader Nahdliyin United Gus Rofi'i langsung angkat bicara. Sangat tak pantas jika Muslimat NU digunakan untuk mendukung capres tertentu. Menurutnya, Muslimat salah satu badan otonom atau BANOM NU, suatu perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Muslimat NU tidak ubahnya seperti BANOM-BANOM lain yang ada di bawah komando PBNU, seperti Fatayat, Gerakan Pemuda Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, IPPNU, ISNU, Pagar Nusa, Jamiah Qurra wal Hufaz, dan lain sebagainya. Lembaga BANOM di bawah PBNU tidak boleh digunakan untuk aksi dukung-mendukung capres-cawapres dan semua harus sepakat begitu. Sebagai kader NU harusnya memberikan contoh belajar dengan benar dan harus menaati aturan organisasi yang telah ditetapkan. Tak boleh sesuka hati, seperti yang pernah dikatakan Ketum PBNU Gus Yahya, bahwa NU beserta BANOM-BANOMnya akan netral dan tidak boleh menggunakan lembaga-lembaga BANOM di bawah naungan NU untuk aksi dukung-mendukung capres-cawapres tertentu dalam Pilpres 2024. Kalau bukan lembaga ya tidak ada permasalahan. Aturan itu dibuat untuk ditaati. Kalau ini dilanggar akan berakibat fatal. Jadi, jangan menggunakan organisasi BANOM NU untuk mendukung capres-cawapres tertentu. Kalau kemudian pimpinan pusat Muslimat mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, ya lepas dulu dong atribut Muslimat NU-nya. Bolehlah mendukung capres-cawapres tapi atas nama pribadi. Jangan sampai atas nama BANOM NU mendukung penuh Prabowo Gibran, karena ini secara langsung akan berdampak pada pengurus yang ada di bawahnya. Khofifah Indar Parawangsa diduga telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Ketum Pengurus Pusat Muslimat NU. Hal ini sangat berhubungan dengan politik. Khofifah bukan tidak paham aturan main di organisasi BANOM NU, tapi beliau ini orang politik. Tentunya akan berhubungan kepada siapa beliau memberikan dukungannya. Saat menjadi Gubernur Jatim, Khofifah didukung salah satunya Partai Demokrat. Demokrat sudah memastikan dukungannya ke paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran.
Ya bolehlah, tapi jangan membawa muslimat NU untuk mendukung Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Sekali lagi ingat pesan Ketua Umum PBNU, dilarang membawa-bawa organisasi NU untuk politik praktis. Pengurus NU di semua tingkatan agar tidak membawa organisasi NU untuk kegiatan politik dan politik praktis. Gus Yahya akan memberikan sanksi yang melanggar. Gus Yahya mempersilahkan bagi pengurus untuk mendukung Capres-Cawapres atas nama pribadi, tidak boleh membawa-bawa organisasi NU. Bagaimana menurut Anda?